Yehezkel pasal 33 hari Jumat tanggal 19 September 2025. Pasal 33 sampai pasal 48 ini tentang nubuatan pengharapan bagi Israel. Nah, pasal 33 yang kita akan baca pada hari ini, tugas Yehezkel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu." Ini sampai di ayat 6. Kita lihat sebelumnya sampai pada pasal yang ke-32, Tuhan menyampaikan kepada Yehezkel untuk memberitahukan nubuatan-nubuatan kepada Mesir, kepada Firaun, kepada Tirus, kepada Filistin. Kita sudah baca semua tentang itu. Nah, mulai dari pembacaan pasal 33 ini adalah mengenai nubuatan pengharapan bagi Israel. Nah, di sini dikatakan bahwa tugas Yehezkel sebagai penjaga. Nah, Tuhan meminta kepada Yehezkel untuk berbicara sekarang kepada teman-temannya sebangsa, bukan lagi kepada bangsa yang lain, tetapi teman-temannya sebangsa. Dan Tuhan sudah memberitahu di sini kalau kalau Tuhan sendiri yang mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seseorang di antara mereka dan sudah ditetapkan menjadi penjaga. Nah, ini kita sudah baca dengan jelas di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 bagaimana tugas penjaga saat penjaga itu melihat ada pedang datang atas negeri. Penjaga itu meniup sangkakala, memberikan sign, memberikan kode kepada umat yang ada di dalam negeri itu, diperingatkan bahwa ada bahaya, ada pedang yang datang, dan kalau bangsa umat yang mendengar sangkakala itu mau diperingatkan, mereka akan menyelamatkan nyawanya. Tetapi kalau mereka tidak mau mendengar, nyawa mereka tidak diselamatkan, dan itu penjaganya tidak akan dituntut. Tetapi kalau penjaga melihat ada pedang yang datang tetapi tidak memberitahukan dengan tidak meniup sangkakala, dan bangsanya itu yang akan habis menderita saat itu, nyawanya akan hilang, maka kesalahan akan dituntut. Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab kepada penjaga tersebut, pertanggungan jawab atas nyawa yang hilang dari penjaga tersebut. Jadi tugas seorang penjaga itu tidak gampang, ya, harus memberi tahu, dan sesudahnya kalau orang-orang tidak mendengar, itu tidak akan dituntut lagi pertanggungjawaban kepada dia. Tetapi kalau dia melihat ada pedang yang datang dan tidak memberikan info, tidak memberitahu, maka dia yang akan dituntut pertanggungan jawab atas nyawa orang yang terhilang karena tidak mendapat berita tentang pedang yang akan ada. Kita lanjut ke ayat 7. "Dan engkau anak manusia,
Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Jadi Tuhan menetapkan Yehezkel sebagai penjaga kaum Israel. Ini kalau kita ingat pembacaan di pasal sebelumnya, di Yehezkel pasal yang ketiga ayat 17, di situ sudah dituliskan tentang Yehezkel yang dipilih Tuhan sebagai penjaga. Saya bacakan ulang di sini supaya kita ingat. Yehezkel pasal 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Jadi di pasal 3 sudah disebutkan, dan di pasal 33 di sini diulang kembali di ayatnya yang ke-7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Yehezkel yang terpilih untuk meniup sangkakala kalau ada pedang yang dilihat. Tuhan lanjutkan di sini, bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wah, ini tugas penjaga tidak mudah ya. Kalau tidak memberitahukan, kalau ada orang yang berbuat jahat, biasa kan tidak berani memberitahu karena takut ya. Kita takut memberitahu kebenaran karena nanti orangnya jadi marah, nanti saya dimusuhi. Tetapi di sini ternyata saat Tuhan memberi kepercayaan menjadi penjaga jiwa dan tidak memberitahu, ternyata Tuhan berkata, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kalau tahu sudah melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan tetapi tidak berani memberitahu. Nah, ini menolong kita untuk berani, resiko mau dimarahi kah, mau tidak dibicarai lagi kah, tidak mau lagi jadi teman kita kah. Ternyata ada bagian-bagian di mana kita perlu memberanikan diri. Kalau kita yang menjadi penjaga di situ ya, kalau bukan kita yang diberikan kepercayaan, misalnya ya ada mereka punya gembala, teman-teman kita punya gembala, ya kita mendoakan saja dari jauh. Tetapi kalau kita yang dipercayakan sebagai penjaga jiwa buat mereka, misalnya ada menjadi mentor untuk orang-orang, kita harus berani. Karena Tuhan sudah mempercayakan itu orang-orang tersebut kepada kita sebagai penjaga jiwa mereka. Tetapi kalau mereka ada di bawah pengayoman penjaga jiwa yang lain, ada gembala mereka, ada mentor mereka, kita tinggal doakan dari jauh. Jadi ini ada bagian-bagian yang kita tidak bisa juga mendahului tanggung jawab orang lain. Kita tidak bisa mengambil tanggung jawab orang lain, sekalipun kita lihat kita bisa mendoakan, dan Tuhan bekerja untuk ada orang yang bisa memberitahu atau penjaga jiwa orang tersebut supaya tidak sampai hidupnya hancur karena tidak mau bertobat. Ayat 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, kalau sudah berusaha memperingatkan, sudah berulang-ulang memberitahu tetapi tidak mendengar, ya ini dikatakan engkau telah menyelamatkan nyawamu, tidak akan dituntut. Sekalipun pasti sedih ya, sedih kalau ada orang kita sudah berulang kali kasih tahu tetapi tidak mau dengar, tetap melakukan hal-hal yang mereka pasti tahu juga kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi itu tidak akan dituntut lagi, nyawa orang tersebut tidak akan dituntut lagi kepada kita. Tetapi kata Tuhan di sini, engkau telah menyelamatkan nyawamu karena mereka sendiri yang memilih untuk tidak bertobat sekalipun sudah diberitahu. Ayat 10. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup,
Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, kalau kita lihat di sini, kaum Israel berkata begini, pelanggaran kami, dosa kami sudah tertanggung atas kami akan hancur, kami tidak bisa lagi hidup. Tuhan datang memberi harapan bahwa sekalipun sudah melakukan dosa, sekalipun sudah berbuat jahat, tetapi saat mau bertobat, yang Tuhan rindukan bukan kematian orang fasik, kematian orang-orang yang tidak berbuat baik, tetapi yang Tuhan rindukan adalah pertobatan dari orang fasik itu, supaya mengubah kelakuannya, dan saat dia bertobat dia bisa hidup kembali. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan atau kejahatan di masa lalu seperti ayat 10 ini, sepertinya bangsa Israel sudah mau nyerah. Ya, kami sudah ada pelanggaran dan dosa kami sudah tertanggungkan atas kami akan hancur, kami tidak dapat lagi hidup. Tetapi Tuhan datang memberi harapan. Saat kita mau berbalik, saat kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama, dosa-dosa kita, kejahatan-kejahatan kita, Tuhan dengan sangat sukacita mau mengampuni dosa kita. Karena yang Tuhan rindukan adalah pertobatan, dan Tuhan rindu supaya setiap orang mendapat kehidupan. Karena itu diulang-ulang di sini sampai 2 kali, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ada harapan untuk kaum Israel. Ayat 12, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Ini firman yang sepertinya kan kadang kita bilang, ya kan saya sudah berbuat baik dulu, saya tidak melakukan kejahatan, saya sudah taat kepada Tuhan. Tetapi ternyata di ayat 12 ini Tuhan dengan jelas berkata bahwa kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Artinya memang terus-menerus kita harus berjaga-jaga. Hari ini apa yang kita lakukan, kebenaran yang kita lakukan kemarin, kalau hari ini jatuh melakukan pelanggaran, ternyata kebenaran yang kemarin itu tidak menyelamatkan. Artinya terus-menerus setiap hari kita harus sangkal diri, pikul salib, melakukan terus kebenaran Tuhan. Jangan kita bilang, ya minggu lalu kan saya sudah tidak bohong, saya sudah baik, tidak apa-apa deh minggu ini saya bohong-bohong dikit. Karena yang seperti firman Tuhan ini jelas-jelas katakan bahwa pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan saya lihat dulu ya. Ayat 12 saya ulang, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Kok seperti ini ya? Saya kurang mengerti. Saya ulang dulu baik-baik. Ayat 12, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Oh ya, sampai di sini saya lanjut tadi, makanya saya kok agak rancu. Jadi saat orang benar yang sudah terus melakukan kebenaran, tapi pada saat dia jatuh dalam pelanggaran, kebenarannya itu tidak menyelamatkan dia. Dan yang kita tahu ya, yang menyelamatkan kita hanya darah Yesus. Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup adalah saat Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, barang siapa yang percaya kepada dia, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan percaya dalam hati bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, kita akan diselamatkan. Jadi bukan perbuatan-perbuatan kebenaran saja yang akan membuat kita diselamatkan, tetapi jalan kebenaran hanya daripada Yesus. Dan jangan kita bangga dengan kebenaran-kebenaran yang kita sudah lakukan sebelumnya, dan
berkata, ya gak apa-apa, kali ini saya mau jahat dikit, saya mau tidak taat kepada Tuhan. Sampai pada hari terakhir, baik kita terus mempertahankan untuk setia berjalan di atas kebenaran. Dan yang di sini dikatakan bahwa kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Kunci di sini bertobat dari kejahatan. Biarpun berbuat jahat sebelumnya, tetapi saat mau bertobat dari kejahatannya, bertobat artinya minta ampun dan betul-betul tidak melakukan lagi. Itu yang namanya bertobat. Karena banyak yang pikir, ya saya sudah bertobat, saya sudah minta maaf. Kadang ya misalnya suami ke istri, ya saya minta ampun, saya minta maaf, tapi masih lanjut lagi apa yang tidak menyenangkan hati istrinya, atau istri pun kepada suami masih lanjut terus, atau anak kepada orang tua. Jadi namanya bertobat, betul-betul berbalik dan tidak melakukan lagi hal yang kita sudah nyatakan bertobat dari situ. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Ayat 13, kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Wah, ini juga Tuhan kan berkata kepada orang benar, engkau pasti hidup. Tetapi kalau sudah dikatakan begitu, tetapi orang yang dikatakan engkau pasti hidup ini mengandalkan kebenarannya dan dia berbuat curang. Ini yang dijelaskan di ayat 12 tadi. Segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Bayangkan kalau sudah berbuat banyak sekali kebaikan, kebenaran sebelumnya, dan masuk ke dalam kecurangan, masuk mengandalkan kebenaran-kebenaran yang dilakukan dan jatuh di dalam dosa kembali, di situ dikatakan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang. Ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Jadi terus setiap hari yang Tuhan lihat hari ini, apa yang sudah dilakukan. Jadi sekalipun sudah dikatakan engkau akan mati, engkau pasti mati, tetapi apabila bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, ternyata semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Saat kita mau terima Yesus, bertobat, menerima Yesus dengan sepenuh hati, mempercayai Dia, dan benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita, ternyata di sana kita bisa memperoleh kehidupan. Sekalipun sudah dikatakan engkau pasti mati, tetapi ternyata saat mau berbalik dan bertobat, semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi, maka ia pasti hidup. Ayat 17, tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Mereka nuduh Tuhan tidak tepat, tetapi Tuhan bilang padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Ayat 18, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Diulang lagi ya, sudah disebutkan tadi di atas, diulang lagi. Ayat 19, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Diulang kalimat yang sama di atas, sudah dituliskan sebelumnya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuanmu, hai kaum Israel. Nah, kembali di sini ayat 20, Tuhan berkata, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuanmu. Jadi bukan karena perbuatan orang lain, tetapi Tuhan akan menghakimi masing-masing setiap orang menurut kelakuan kita. Jadi jangan kita biasa berbuat sesuatu, karena dia saya jadi begini. Jangan karena orang lain membuat kita marah dan kita berbuat dosa, karena yang akan menghadapi, yang akan bertanggung jawab semua konsekuensi dengan kelakuan-kelakuan kita, sekalipun akibat dari
orang yang membuat kita marah, orang yang membuat kita jengkel, tetapi yang akan dihakimi nanti adalah kita sendiri dengan perbuatan kita. Jadi kita yang harus terus menghasilkan buah roh, pengendalian diri, supaya orang-orang yang mencoba membuat kita marah, membuat kita akhirnya bisa bahkan jatuh dalam dosa karena orang lain, yang akan bertanggung jawab atas perbuatan kita, yang akan dihakimi adalah kita sendiri. Kita nggak akan bilang, iya tapi karena dia yang membuat saya begini, gara-gara dia saya jadi begini, saya jadi marah, gara-gara dia saya membunuh, gara-gara dia saya bikin begini. Ya kan kadang bilang, iya karena perbuatan istriku saya jadi membunuh, atau karena perbuatan istriku saya selingkuh, atau perbuatan suamiku saya selingkuh, atau apa. Yang akan dituntut dihakimi Tuhan nanti adalah apa yang kita buat, bukan siapa yang membuat kita seperti itu. Jadi kita harus terus memohon kepada Tuhan anugerahnya supaya kita terus bisa menghasilkan buah roh. Jadi sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita membuat kita bisa saja jatuh dalam dosa, berbuat hal yang jahat akibat kelakuan orang lain, terus mohon anugerah Tuhan setiap hari. Jangan kita sudah merasa berbuat baik sebelumnya, tapi hari ini kita bisa jatuh. Terus semakin memperbaiki diri supaya dari hari ke hari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, sang kebenaran itu. Perikop berikut, berita kejatuhan Yerusalem. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Kita pernah membaca ya di Yehezkiel 3 pasal 26, di Yehezkiel pasal 3 ayat 26 juga sudah pernah dituliskan tentang Yehezkiel yang menjadi bisu. Nah, ada juga di Yehezkiel 24 ayat 27, di situ juga dituliskan tentang Yehezkiel yang menjadi bisu, dan di sini lagi ada dikatakan bahwa mulutnya sudah terbuka dan dia tidak bisu lagi. Perikop yang berikut, Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tak kala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Nah, ini kembali Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa karena perbuatan mereka yang keji yang akan membuat Tuhan membuat tanah Israel menjadi musnah dan sunyi sepi. Sekalipun mereka merasa bahwa ya tanah ini menjadi milik kami, yang dahulunya Abraham seorang diri, tetapi sekarang kami menjadi banyak, tanah ini menjadi milik kami. Tetapi kalau mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, di situ mereka mempunyai berhala-berhala,
mereka menyakiti hati Tuhan di pembacaan-pembacaan sebelumnya, bagaimana Tuhan benar-benar berkata bahwa engkau lebih memilih berhala-berhalamu daripada aku. Ada Tuhan memperkatakan bahwa ia adalah Allah yang cemburu. Nah, itu yang bisa membuat tanah yang mereka pikir menjadi milik mereka menjadi musnah, sunyi dan sepi. Semua itu karena perbuatan mereka yang keji, bukan karena Tuhan yang jahat, bukan karena Tuhan yang tidak baik kepada mereka, tetapi akibat dari perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Yang tadi di ayat 17 dikatakan bahwa mereka bilang tindakan Tuhan tidak tepat, padahal mereka lah yang tidak tepat. Mereka berbalik daripada Tuhan, mereka beribadah kepada berhala-berhala, mencondongkan hati mereka kepada berhala-berhala, sehingga Tuhan membuat tanah di mana mereka tinggal menjadi musnah dan sunyi, dan mereka bahkan dihancurkan oleh musuh, oleh Nebukadnezar, dan ditawan selama 70 tahun di Babel. Ayat 30, dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ayat 31, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi ini ayat 30 Tuhan berkata, engkau anak manusia, ini teman-temanmu sebangsa, mereka bercakap-cakap tentang Yehezkel, Yehezkel yang sudah dipilih menjadi penjaga Israel. Mereka bercerita dekat tembok di pintu rumah mereka masing-masing, dan mereka bilang, mari kita datang kepada Yehezkel, karena Yehezkel yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Dan benar mereka datang berkumpul, berkerumun kepada Yehezkel untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, mereka mendengar apa yang kau ucapkan dari firman yang Tuhan sudah sampaikan ke Yehezkel. Yehezkel lanjutkan kepada mereka, tetapi dikatakan mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Seperti ini, kita rajin dengar khotbah, kita rajin baca Alkitab, tetapi tidak melakukan. Karena ini yang mereka umat Israel pada saat itu berkumpul mendengar firman Tuhan dari mulut Yehezkel. Nah, hari ini kita mungkin mendengar firman Tuhan lewat khotbah-khotbah di gereja maupun dari YouTube, dari pembacaan firman Tuhan sendiri yang kita dengar. Tetapi di sini ada yang Tuhan tekankan, tetapi mereka tidak melakukannya. Tuhan sangat rindu supaya apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, itu kita lakukan, bukan hanya diucapkan. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Mengucapkan cinta kasih, tetapi sebenarnya hanya keuntungan pribadi yang dikejar, hanya supaya dia yang untung. Tidak ada yang benar-benar hanya cinta kasih buat sesama, buat orang lain, tetapi yang penting aku bisa untung. Berapa untung yang bisa ditarik dari kata-kata cinta kasih yang dibagi ke orang lain. Tuhan mau ketulusan hati, Tuhan mau benar-benar supaya apa yang kita ucapkan lewat mulut itu sama dengan apa yang ada di dalam hati. Karena ada yang dikatakan ya manis di mulut saja tetapi di hati tidak. Nah, biar yang keluar dari mulut kita itu benar-benar apa yang ada di dalam hati, tidak dipoles-poles, dan apa yang kita katakan itu adalah apa yang kita kita lakukan. Jadi selaras untuk tetap tidak hanya mengucapkan firman, tidak hanya rajin memperkatakan firman Tuhan, tetapi benar-benar menjadi pelaku. Tetapi benar, sebelum kita menjadi pelaku, kita perlu tahu dulu bagaimana itu firman. Makanya seperti umat ini, mereka datang berkerumun dekat Yehezkel supaya mereka tahu apa firman Tuhan itu. Nah, kita hari ini kita berkerumun masing-masing, yang biasa ada yang berkerumun atau pribadi-pribadi dengar sendiri, cari sendiri di YouTube atau ke gereja atau membuka firman Tuhan sendiri atau baca bersama-sama. Itu usaha yang dilakukan untuk tahu apa yang Tuhan mau.
Dan setelah kita tahu kebenaran firman yang Tuhan mau, selanjutnya bagian kita adalah melakukan. Karena apa yang bisa dilakukan kalau kita tidak tahu? Perlu dulu tahu. Dan tahu itu melalui baca firman, melalui dengar khotbah, kebenaran firman Tuhan saat sudah diketahui, selanjutnya adalah melakukan. Dan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, anugerahnya sudah diberikan kepada kita untuk menghidupinya, untuk sanggup melakukannya saat kita mau. Tetapi kalau kita dengar saja dan tidak memilih untuk melakukan, Roh Kudus juga tidak akan bisa membantu kita. Jadi ada kemauan terlebih dahulu daripada kita. Contoh kembali saat Tuhan mau supaya kita mengampuni seseorang, kita baca firman-Nya, kita dengar firman untuk mengampuni, tapi keputusan kita dikasih free will, kebebasan untuk memilih keputusan. Tuhan memberikan kita kebebasan, maukah saya mengikuti firman Tuhan itu menjadi pelakunya, atau saya akan beralasan, iya tapi terlalu sakit yang dia lakukan, saya tidak bisa mengampuni. Atau hal-hal yang lain di mana firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Jadi kita perlu terlebih dahulu mengetahui lewat membaca firman sebelum kita menjadi pelakunya. Jadi Tuhan mau supaya bukan hanya mulut yang penuh cinta kasih, yang penuh janji-janji, tahu firman Tuhan, tetapi di dalam prakteknya kita sangat jauh daripada menjadi pelaku firman yang kita perkatakan, yang kita dengar. Ayat 32, sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Jadi mendengar tetapi sama sekali sedikit pun tidak melakukan. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi kerinduan Tuhan untuk kita yang selalu rindu, lapar dan haus akan kebenarannya, bahwa kita ikut mendengar firman Tuhan seperti umat Israel yang datang berkerumun kepada Yehezkiel. Tuhan bilang benar, mereka mendengar, mereka dengar semua apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Tuhan rindu supaya kita mendengar firman Tuhan dan melakukan kebenaran apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Roh Kudus berbicara satu persatu kepada kita. Firman Tuhan saat kita baca dan dengar seperti ini, Yehezkiel 33, mungkin satu orang dapat pesan rema yang berbeda, yang lainnya dapat yang berbeda. Itu khusus Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan saat kita mau rendah hati, terbuka mendengar kebenaran firman-Nya dan segera menjadi pelakunya, di sanalah kebenaran firman kita hidupi dan janji Tuhan kita akan hidup. Mari kita berbalik dari cara-cara hidup kita yang lama. Hari ini masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan memberikan kesempatan itu bagi kita. Segera berbalik, segera bertobat, kata firman Tuhan tadi. Bertobatlah, bertobatlah, supaya kamu hidup. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.